Oke, nama saya Rusman Ermanik. Kita kuliah MK SP ya, manajemen kinerja sektor publik. Manajemen kinerja ya. Kalau manajemen kinerja berarti kinerja yang dikelola. Kalau manajemen pacaran berarti pacar yang dikelola. Kalau manajemen usaha berarti usaha yang dikelola. Kalau manajemen sapi berarti sapi yang dikelola. Nah, gitu seterusnya. Okay? Jadi kita manajemen kinerja sektor publik. Lalu kemudian saya tadi cek ya Bapak Ibu ya, saya tadi cek mata kuliah yang sudah disampaikan oleh Pak Reno itu ada beberapa bagus-bagus ge. Maaf ya, saya harusnya ini ya. Jadi tadi ada beberapa yang sudah disampaikan ya, yang sudah disampaikan. Coba kita cek ya. Jadi ada pengantar, ada konsep manajemen kinerja publik, ada perencanaan dan indikator, ada sumber daya, ada akuntabilitas, dan ada metode, ada pembahasan dan macam-macam yang lain, ada kinerja berbasis anggaran gitu ya. Tapi biasanya kalau dosennya baru itu kembali ke penyamaan persepsi lagi gitu ya, supaya gayanya saya itu tidak membuat Bapak Ibu bingung. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membahas yang ini, nih. Membahas pertanyaan dasar yang melandasi bidang kajian manajemen kinerja sektor publik. Pertanyaannya gini, kok manajemen kinerja sektor publik itu jadi bidang kajian tersendiri gitu? Kenapa kok jadi mata kuliah kami gitu? Kenapa kok harus dipelajari? Apakah memang sangat khusus sehingga harus dipelajari tersendiri? Nah, itu juga perlu kita pahami supaya nanti kalau kita udah tahu ya bahwa itu memang harus dipelajari, maka kita bisa menempatkan diri gitu, ya. Nah, lalu kemudian kembali ke ini dulu ya istilahnya dulu ya, manajemen kinerja. Kalau usahanya sapi, berarti manajemen usaha sapi gitu. Kalau ini manajemen kinerja, ya Bapak Ibu ya. Nah, manajemen itu proses mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Orang bilang perencanaan gitu ya. Lalu kemudian ada yang bilang administrasi, ada yang bilang manajemen. Tapi nama yang lebih afdol itu sebenarnya memang manajemen, gitu. Bukan perencanaan, bukan administrasi, tapi manajemen gitu. Manajemen itu berupa sistem, mulai dari buat rencana, laksanakan rencananya, monitoring rencananya, evaluasi, dan kemudian tarik pelajaran gitu. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian orang itu selalu lebih baik dari hari ke hari. Istilahnya kita jangan sampai orang yang tidak beruntung, tapi orang yang selalu lebih baik dari hari kemarin gitu. Maka perlu manajemen. Nah, tapi di sini manajemen tuh bisa juga dimaknai sebagai proses mengarahkan dan mengendalikan sumber daya, ya, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Karena apa? Karena sumber daya itu terbatas gitu. Rusman, saya itu hanya punya tubuh satu gitu, ya. Lalu kemudian banyak keinginan saya. Kalau boleh sih saya bisa di sana, bisa di sini, bisa di sana, bisa di sini gitu ya. Tapi nggak bisa karena saya punya keterbatasan sumber daya. Saya hanya bisa
muncul di satu tempat gitu. Oleh karena itu saya harus memilih gitu. Apakah mengajar atau saya jalan-jalan. Saya harus memilih. Maka manajemen itu sebenarnya termasuk ilmu memilih. Memilih untuk mengajar gitu ya. Nah, lalu kemudian itu disebut sebagai proses mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Itulah manajemen. Paling tidak itu terdiri dari membuat rencana, lalu melaksanakan, lalu memonitor, lalu mengevaluasi, lalu kemudian mencari, mengambil pelajaran. Ini harus ada yang namanya aspek pembelajarannya. Sementara kinerja itu berbeda dengan kerja, Bapak Ibu. Kita lompat sebentar, oke? Kita lompat sebentar ke sini. Ada perbedaan antara kerja dengan kinerja gitu. Jadi misalnya ini ada masalah nih. Ada masalah, kok pengangguran itu tinggi ya? Penganggurannya itu saudara-saudara kita yang lulusan SMA gitu. Itu adalah masalah yang mendasari adanya kerja. Maka muncullah kerja, yuk kita bikin pelatihan gitu. Maka pelatihan ini disebut sebagai kerja gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan kinerjanya itu disebut hasil nyata yang terukur. Orang-orang yang sudah kita latih ya, itu akhirnya terserap di dunia kerja atau membuka usaha sendiri sehingga pengangguran itu berkurang gitu. Nah, jadi di sini ada tiga konsep sekaligus ya. Ada masalah, masalah itu harus diatasi dengan cara kerja, dan kemudian hasilnya itu disebut sebagai kinerja. Jadi kita mengelola kinerja, menilai kinerja, bukan apa namanya, bukan memanajemeni kerja gitu ya Bapak Ibu ya, atau bukan mengelola masalah, bukan membuat masalah itu tetap ada, enggak gitu, tapi berusaha untuk menghapuskan masalah itu ya. Nah, maka di sini disebut sebagai manajemen kinerja gitu. Hasil kerja yang terukur dibanding dengan standarnya. Sehingga manajemen kinerja itu proses sistematis untuk merencanakan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi hasil kerja agar selalu sesuai, bahkan melampaui standar gitu. Jadi contoh misalnya saya gitu, kan. Saya tahu kalau jadi suami itu harus yang melindungi keluarga. Saya tahu bahwa suami ideal itu keluarga yang mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, maka kemudian saya memanajemeni itu gitu, supaya saya itu mampu berhasil memenuhi kebutuhan keluarga, maka saya harus kerja gitu. Kerja dengan cara jadi dosen, dapat duit, lalu kemudian duitnya diberikan kepada istri untuk memenuhi ya kebutuhan keluarga. Ketika keluarga saya kebutuhannya terpenuhi, maka itu prestasi saya gitu. Dan kemudian prestasi saya itu layak untuk diberi penghargaan. Misalnya disayang sama istri, disayang sama anak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya itu banyak embalelonya, banyak dolanan burung merpatinya gitu, maka saya tidak apa namanya, tidak pantas untuk mendapat penghargaan, tapi justru harus mendapat punishment gitu ya. Mendapat punishment itu maksudnya ya mendapat hukuman, dilaporin ke mertuanya kayak ya, atau ibunya tidak memberi apa kayak, dan gitu dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemudian ketika mamanya Rusman jadi suami, tahu kinerjanya itu apa dan berusaha untuk memenuhi target kinerjanya, menyayangi istri, menyayangi anak, membangun kepribadian anak, lalu kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, lalu kemudian tambah satu lagi misalnya membangun ketahanan keluarga gitu ya. Kalau saya mampu, maka saya layak dapat penghargaan gitu ya. Saya layak dapat penghargaan. Maka disebut sebagai
Rusman, saya itu mampu memanajemeni kinerja saya sebagai kepala rumah tangga gitu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, berarti ini ada sesuatu yang kita pelajari gitu ya. Sehingga kemudian dia jadi mata kuliah tersendiri namanya objek materianya gitu ya. Jadi kalau dokter itu, Bapak Ibu ya, dokter itu mempelajari tubuh manusia. Tapi objek formanya sudut pandangnya dari sudut pandang kesehatan gitu ya. Sementara kalau tukang rias apa namanya atau tukang bukan dokter ya tapi guru apa namanya guru gimnastik gitu ya. Objek yang dipelajari juga tubuh manusia kok kurus banget tuh anunya dadanya gitu. Lalu kemudian itu dipelajari untuk dikembangkan dari perspektif sudut pandang kacamata olahragawan binaragawan gitu. Jadi objeknya sama ya tapi sudut pandangnya berbeda. Nah, kalau untuk manajemen kinerja sektor publik, objek materianya itu adalah lembaga-lembaga publik gitu ya, lembaga publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dua, lembaga publik dan lembaga pemerintahan. Nah, lembaga publik tuh bisa ini, Bapak Ibu bisa banyak gradasinya gitu. Jadi sama seperti warna kulit nih. Warna kulit tuh ada yang sawo matang banget, lalu kemudian gradasinya agak cerah, lalu kemudian putih, lalu kemudian terlalu putih, ada gradasinya. Organisasi publik juga begitu, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada organisasi publik di tingkat RT itu bukan apa namanya, bukan perangkat pemerintah, tapi dia juga organisasi publik, organisasi milik publik gitu. Jadi organisasi publik tuh bisa bisa macam-macam nih, bisa macam-macam. Tapi bisa juga itu menjadi objek materi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin katakanlah RT yang berdaya, gitu ya, rukun tetangga yang berdaya. Maka RT itu adalah organisasi publik. Terus kinerjanya apa gitu? Itu bisa juga dipelajari gitu, Bapak Ibu ya. Tapi secara umum biasanya kita mempelajari organisasi publik dalam artian sebagai perangkat daerah gitu ya, penyelenggara pemerintahan gitu. Nah, termasuk penyelenggaraannya gitu ya, penyelenggaraannya. Nah, terus kemudian objek formanya itu maksudnya sudut pandangnya yang dipelajari itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Yang dipelajari adalah tentang perencanaannya, tentang pelaksanaan, lalu kemudian tentang monitoring termasuk mengukurnya, tentang menganalisis, mengevaluasi, meningkatkan kinerja gitu Bapak Ibu ya. Jadi manajemen kinerja itu berarti yang dipelajari itu kinerjanya, kinerja siapa? Sektor publik. Lalu yang apanya yang dipelajari? Manajemennya. Gitu Bapak Ibu. Yang dipelajari adalah manajemen sehingga kita masuk ke definisi umum gitu, nggih. Jadi manajemen kinerja sektor publik adalah sebuah proses sistematis. Proses maksudnya ada awalnya, ada ujungnya. Ya, ada awalnya, ada ujungnya. Suatu proses sistematis artinya langkah-langkahnya terstruktur, ya, terstruktur, sistemik, gitu ya. Suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, lalu pemantauan, termasuk pembinaan, lalu kemudian penilaian, dan tindak lanjut kinerja yang didukung oleh sistem informasi kinerja untuk menjamin akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Jadi secara parsial kalau kita bagi-bagi, definisinya berarti ada sekitar 9 komponennya ya. Tentang perencanaan kinerja, ya menetapkan target-target ya dan kemudian cara mencapainya. Contoh misalnya menurunkan angka stunting dari 14% ke 10% gitu ya. Jadi targetnya itu terukur gitu Bapak Ibu ya, spesifik dapat dicapai. Lalu kemudian pelaksanaan kinerja, pelaksanaan programnya ya, programnya. Oke, nggak apa-apa Mas Rivaldi Yohanes.
Lalu kemudian nanti puskesmas itu jadi rutin membagikan makanan bergizi ke posyandu. Lalu ada pemantauannya, ya mengawasi di tengah jalan secara berkala, gitu ya. Ada evaluasi, ya. Kalau di Pemda itu ada evaluasi per 3 bulanan, gitu, geng. Lalu kemudian ada pembinaan. Siapa tahu kok eh, UPT kita yang di sana itu kok anu ya, unit pelaksana teknis kita itu kok lambat gitu. Ada apa sih? Dibina gitu Pak, Bapak Ibu. Didatangi gitu lalu kemudian didiskusikan kendalanya di mana. Oh, saya kendalanya pada pemahaman belum mengerti. Oh, berarti diberi pelatihan-pelatihan gitu. Ada pembinaan gitu. Pembinaan itu tahu ketika ada pemantauan kinerja gitu. Lalu kemudian ada penilaian kinerja nanti, ya ada penilaian kinerja, menilai apakah di akhir tahun benar-benar stunting itu benar-benar bisa turun 10%. Lalu kemudian ada tindak lanjutnya. Jadi setelah dinilai, dibiji, ya itu ada tindak lanjutnya. Sama seperti saya tadi, G, saya itu tahu bahwa tugas seorang laki-laki itu adalah apa namanya memberi nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, lalu kemudian nanti kinerjanya adalah keluarga yang sejahtera. Lalu kemudian ketika saya berhasil memenuhi itu, keluarga saya sejahtera, maka saya mendapat apa? Reward gitu ya, mendapat reward dari istri saya. Papa memang the best gitu ya, penghargaan ya. Atau kalau misalnya saya nggak bisa memenuhi, maka ibu cemberut gitu ya. Supaya apa? Supaya memberi sinyal ya, memberi sinyal bahwa yang saya lakukan itu belum mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh istri. Begitu juga dengan Pemda, kan? Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat, kalau sudah berhasil kita penuhi, masyarakat itu senang, tapi kalau enggak, masyarakat tuh ya memberi semacam protes tanda kutip ya, bukan demo gitu ya, tapi protes yang damai, protes yang transformatif. Mas, boleh nggak kalau protesnya itu agak keras? Ya boleh sebenarnya, gitu. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang aman itu ya beri peringatan nggak apa-apa. Yang tetap apa namanya tetap dalam keadaan transformatif. Artinya kita berusaha mencari kesalahan untuk memperbaiki tiap orang, bukan untuk menjadikan dia kambing hitam gitu, bukan untuk menghakimi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian perlu sistem informasi kinerja, ya. Jadi ada sistem informasi apa datanya, datanya itu punya definisi operasional, ya. Lalu kemudian nanti cara pencarian datanya bagaimana, nyimpan datanya siapa, lalu interpretasi datanya itu seperti apa. Sistem informasi betul alat bantu, ya. Lalu kemudian itu semuanya untuk apa? Menjamin akuntabilitas. Ada triple akuntabilitas untuk kalau pemerintah ya. Pertanggungjawaban kepada pemerintah atasan, provinsi dan pusat. Kita melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah ke pusat atau ke provinsi. Akuntabilitas yang pertama, lalu akuntabilitas kedua itu kepada DPRD, dan yang terpenting adalah akuntabilitas kepada masyarakat gitu. Jadi ada triple ya, ada triple accountability namanya ya. Bertanggung jawab kepada pemerintah atasan, bertanggung jawab kepada DPRD, bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kalau saya mamanya di kantor, maka ada banyak pihak yang harus saya laporin ya, mulai dari Pak Bupati, lalu kemudian kepada Bapeda, lalu kemudian kepada teman-teman yang di sekretariat, katakanlah bagian-bagian ya yang membutuhkan bagian bagian pemerintahan biasanya ya. Lalu kemudian juga saya harus memberi ke bagian uh, tata laksana yang ngurusi lakip gitu ya. Lalu kemudian kepada pembina dalam hal ini Bapeda, lalu kemudian kepada DPRD dan kemudian masyarakat. Sehingga proses pelaporan itu betul-betul harus dipastikan ada ya.
Nah, ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, gitu. Jadi, Bapak Ibu, sama seperti gombalannya laki-laki, gitu. Jadi, laki-laki itu mungkin bilang, Dek, aku memang bukan laki-laki terganteng, gitu ya. Tapi aku orang yang selalu berusaha semakin lebih baik dari hari ke hari, gitu. Artinya saya itu orangnya reflektif gitu, Bapak Ibu ya. Belajar dari kesalahan yang lalu supaya tidak mengulang di masa yang akan datang. Belajarnya bukan dari kesalahan saya saja, tapi juga dari orang-orang lain ya, sehingga kemudian saya berusaha menjadi apa? Berusaha menjadi suami yang terbaik bagimu. Nah, kayak gitulah. Idealnya kan kayak gitu, Bapak Ibu. Kita berharap laki-laki itu semua seperti itu, bukan bukan tipe laki-laki yang apa namanya fix mindset ya, nggak mau berubah gitu ya. Di elingke malah nesu, di elingke mana malah KDRT, itu bermasalah gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kita harapkan adalah lembaga publik yang selalu belajar, yang selalu reflektif untuk memperbaiki apa kinerjanya dari hari ke hari. Itulah kenapa manajemen kinerja sektor publik ini dijalankan. Tapi nanti kita bisa lihat ya, apakah memang seperti itu sudah bagus atau belum, nanti kita lihat ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ini ada istilah SAKIP nih, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah gitu. Nah, kalau yang di apa namanya yang udah diterapkan di Indonesia melalui Permenpan 88 tahun 2021 tentang evaluasi SAKIP. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4 kriteria ya, 4 kriteria untuk menilai SAKIP. Ya, SAKIP itu. Pertanyaan pertama, perencanaan kinerja. Apakah sudah ada atau belum? Nah, kalau sudah ada, alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan sekedar ada, ya. Apakah sekedar ada atau sudah memenuhi standar kualitas? Jadi udah punya renstra belum Mas? Udah. Tapi sistematikanya berbeda dari sistematika yang diamanatkan. Itu bermasalah. Yang lebih bagus lagi adalah yang ketiga, gitu, bahwa renstra itu dibaca, dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Apakah telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang? Nah, biasanya sekedar ada masih gitu ya. Ada aspek keberadaan aja gitu ya. Maksud itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya perencanaan kinerja. Mas, di kantormu ada perencanaan kinerja nggak? Ada? Berarti ada renstra, ada gitu, ada renstra. Oh bagus, dijempoli gitu ya. Tapi begitu kita lihat gitu ya, renstranya itu sistematikanya berbeda dengan renstra yang lain gitu ya, beda banget gitu ya. Misalnya tidak ada indikator kinerja utama gitu. Sementara di tempat lain tuh ada ikunya. Lalu kemudian ada lagi kantor, ada Mas, ada sistematikanya. Iya benar dong, kita ngikuti aturan 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, aturan harus jalan. Lalu kemudian yang berikutnya udah dipakai belum gitu ya. Oh ternyata cuman hiasan apa namanya perpustakaan. Ya nanti waktu pelaksanaan tuh beda lagi gitu Bapak ya. Nah ini masalah ya. Jadi harusnya yang level ketiga nih pemanfaatan gitu ya Bapak Ibu, bahwa perencanaan kinerja itu ada sesuai sistematika, sesuai syaratnya dan betul-betul dimanfaatkan. Maka total bobotnya adalah 30% gitu. Lalu kemudian ada nggak pengukuran kinerja? Ada, ya. Benarkah ada? Ada Pak, ada beneran. Punya definisi operasional nggak? Nggak punya Pak, kita nggak punya definisi operasionalnya gitu. Berarti rumusnya apa dibagi apa nggak tahu, ya nggak tahu. Itu bermasalah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh pengukuran kinerjanya itu sudah ada, sudah memenuhi standar dan sudah dipakai gitu ya. Sudah dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Lalu kemudian begitu juga dengan pelaporan kinerja. Ada laporan kinerja nggak? Ada, lakitnya ada Pak gitu. Sistematikanya beda. Bermasalah gitu. Dipakai nggak untuk perbaikan kinerja? Enggak. Nanti kesalahan yang sama tetap terulang lagi. Bermasalah Bapak Ibu. Jadi harusnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ini disebut sebagai kriteria penilaian implementasi sakit harus sampai ke level yang ketiga.
ada dimanfaat sesuai sistematika dan kemudian dimanfaatkan. Nah, sebelum permen permen PAN ini penilaian itu sekedar ada, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan sampai ke level menilai tingkat pemanfaatannya. Artinya apa? Permen permen PAN itu berusaha semakin lebih baik dari hari ke hari gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Teman-teman yang membuat permen PAN ini ingin memastikan bahwa sakit itu betul-betul berhasil memenuhi harapan masyarakat. Bukan hanya laporannya yang bagus, tapi kepuasan masyarakat juga tinggi. Selama ini gini Bapak Ibu, jadi laporannya menyenangkan, tapi ternyata ada bedanya di tingkat tapak gitu, masyarakat tuh malah nggak puas gitu ya. Nah, itu bermasalah sehingga kemudian itu diharapkan tidak ada gap ya, tidak ada gap antara kepuasan masyarakat di atas kertas, di atas laporan dengan keadaan senyatanya di lapangan gitu ya Bapak Ibu geng. Nggak lalu kemudian ini tadi bedanya geng. Jadi kita beda antara kerja dengan kinerja. Nah, coba sekarang nih, coba misalnya kita sekarang bikin simulasi nih. Kita mau menggaji seorang dokter nih. Kita mau menggaji seorang dokter. Nah, kalau yang tradisional ya, itu yang dinilai itu kehadirannya ya. Kehadirannya lengkap, tidak ada surat teguran, gaji pokoknya keluar. Terus gitu. Oke, gitu ya. Harapannya apa? Dengan tidak adanya bolos-bolos dan tidak adanya teguran, itu berarti dia telah melayani masyarakat. Padahal kan belum tentu, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada juga level yang kedua, proses. Apakah ia hadir tepat waktu, membuka loket sesuai jadwal, dan mengisi buku registrasi gitu. Jadi kita menilai dokter berdasarkan prosesnya. Datangnya tepat waktu enggak? Buka loketnya tepat waktu enggak? Lalu kemudian mengisi buku registrasi enggak? Ah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa aja dilakukan oleh orang lain ya, tapi tidak ada kemanfaatannya bagi tingkat kesehatan masyarakat itu proses ya. Lalu kemudian yang berikutnya apakah ia selalu memakai jas? Jadi menilai menggaji seorang dokter itu berdasarkan SOP gitu ya. Apakah ia selalu memakai jas dokter, selalu ngisi rekam medis dengan benar, apakah diagnosanya itu benar, tidak ada bolong-bolongnya. Nah, kalau tidak ada bolong-bolongnya, berarti SOP-nya terpenuhi, dia dapat gaji gitu. Nah, itu juga belum tentu memberi manfaat kepada masyarakat gitu, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada juga yang namanya menggaji berdasarkan anggaran ya. Jadi apakah obat-obat yang dianggarkan tuh udah terserap belum nih? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin tuh anggarannya 2 juta gitu ya untuk beli obat. Nah, itu udah diserap belum anggarannya gitu ya. Kalau udah terserap berarti dia udah berkinerja gitu ya. Nah, sebenarnya itu cukup apa namanya? Cukup misleading ya, cukup cukup apa namanya bisa berbahaya gitu ya. Bisa jadi arangnya habis, besinya binasa, anggarannya habis, tidak ada bekasnya di masyarakat gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita butuh pola manajemen yang baru, manajemen kinerja namanya ya. Nah, kinerja mulai dari 5, 6 dan 7 ini ya. Nah, kita menggaji seorang dokter berdasarkan berapa pasien yang ia periksa setiap harinya. Kalau yang dia periksa itu misalnya itu ada ada 100 pasien, maka dikali 200.000 gitu ya. 200.000 maka dapatnya adalah 100 kali 200.000 ya. Tapi bisa aja yang diperiksa ini tetap dalam sakitnya, tetap batuk-batuk gitu. Maka kemudian kita geser. Apakah pasien yang dia tangani itu sembuh dan tidak kambuh lagi? Ini yang cukup tinggi gitu. Jadi kehadiran dokter itu membuat penyakit itu jauh, orang itu menjadi sehat. Gitu. Dan semakin sehat masyarakatnya, semakin tinggi gajinya. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada level dampak ya. Apakah warga di wilayah menjadi lebih sehat secara keseluruhan gitu ya. Jadi masyarakat tuh sangat beruntung atas kehadiran dokter itu. Dulunya sakit-sakitan, sekarang semuanya
sehat-sehat. Cuman Bapak Ibu ya, untuk mencapai ini butuh data yang luar biasa gitu ya, ada butuh data yang luar biasa. Jadi dokter tuh betul-betul berjibaku ya, apa namanya, mengerjakan banyak hal supaya masyarakat itu betul-betul berubah, berparadigma sehat dan kemudian mau menjaga kesehatannya. Artinya jangan sampai sakit gitu Bapak Ibu ya, supaya rumah sakit itu sepi. Kalau rumah sakitnya sepi, maka dia disebut sebagai dokter yang bertangan dingin. Itu Bapak Ibu ya. Ini penilaian dokter di puskesmas. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian dicoba untuk dibawa ke sektor publik gitu Bapak Ibu. Bahwa selama ini pola penggajian kita itu banyak ke anggaran gitu Bapak Ibu ya. Pola penggajian kita itu banyak pada kehadiran, itu kayaknya kurang pas gitu ya. Itu namanya mendanai input ya, mendanai input bukan mendanai kinerja. Maka coba diubah gitu ya, coba diubah untuk mendanai kinerja, yaitu output, outcome, atau yang lebih jauh ke dampak gitu ya. Sehingga kemudian nanti sistem gajinya itu ada tukinnya, tunjangan kinerja gitu ya. Kalau misalnya kinerjanya bagus, maka ada tambahan pendapatan namanya tukin, tunjangan kinerja. Cuman memang kadang-kadang rumus tukin ini juga masih bermasalah ya. Tapi oke lah, bahwa ada proses, bahwa ada perbaikan itu akan terus berlangsung, ya. Sama seperti Permenpan dulunya itu hanya menilai keberadaan dokumen, sekarang menilai pemanfaatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada perubahan. Artinya apa? Sektor publik itu disuntiki manajemen-manajemen yang terbukti bagus di sektor swasta. New public management gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang nantinya akan jadi administrator, jadi kepala kantor ya Bapak Ibu ya, kepala kantor, jadi administrator atau jadi analis kebijakan gitu ya, itu bisa merekomendasikan apa perbaikan-perbaikan supaya kantor kita itu semakin lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian ini sama spektrum manajemen kinerja sektor publik. Jadi manajemen itu ada yang berbasis birokrasi tradisional, sepanjang prosedur formalnya dijalankan, oke gitu ya. Jadi yang penting adalah prosedur formalnya. Lalu kemudian berbasis proses, sepanjang proses lengkapnya bagus ya sudah. Lalu kemudian berbasis aturan, sepanjang aturannya dipenuhi, oke. Ada suara bocor Bapak Ibu. Oke. Nah, ada juga berbasis anggaran ya, sepanjang anggaran terserap gitu. Lalu kemudian berbasis output, berapa yang dihasilkan. Nah, ini yang disebut sebagai anggaran berbasis kinerja, performance based ya. Performance based budgeting gitu ya. Atau yang lebih tinggi berbasis outcome, kondisi sosial berubah atau berbasis dampak hidup warga berubah. Jadi manajemen kinerja itu tidak di level 1, 2, 3, 4 tidak, tapi di level 5, 6, dan 7. Diharapkan berbasis output dan kemudian output itu dekat dengan outcome sehingga apa? Sehingga kemudian nanti output itu ketika tercapai dia betul-betul apa namanya betul-betul dapat mencapai outcome. Contohnya begini, Bapak Ibu. Jadi katakanlah BLK ya, Balai Latihan Kerja bikin pelatihan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang SMA nganggur gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin dia dilatih pelatihan yang jarang dibutuhkan oleh masyarakat gitu Bapak Ibu. Katakanlah pelatihan apa namanya motivasi gitu ya. Sehingga setelah keluar mereka itu tetap nggak dapat kerja gitu ya, outputnya jauh dari outcome-nya, jauh gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian dibuat pelatihan, ya sama-sama pelatihan, ya Bapak Ibu ya, jam pelajarannya juga sama, anggarannya juga sama, tapi kali ini pelatihan teknisi AC. Karena apa? Karena masyarakat kita itu semuanya pada pengguna AC, ya. Lalu kemudian setelah lulus, mereka ini cenderung lebih mudah dapat kerja.
gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Sama-sama output, tapi ada output yang dekat dengan outcome, output yang sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian dia lebih mudah untuk cari kerja. Ya. Jadi nanti kepada teman-teman yang melaksanakan pekerjaan pelatihan di BLK, itu harus tema pelatihannya harus betul-betul dipelajari supaya apa? Memang dia menghasilkan output, tapi dekat dengan outcome. Artinya apa? Lulusan itu terampil, memang berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan, tapi begitu keterampilannya dibutuhkan masyarakat, peluang kerjanya juga makin tinggi sehingga tingkat pengangguran dari lulusan SMA itu menurun gitu Bapak Ibu. Oke, jadi uh, dicoba supaya output itu mendekati outcome-nya dengan cara mengatur setiap kegiatan itu supaya lebih apa? Supaya lebih sesuai kebutuhan masyarakatnya gitu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan awal ya. Kenapa sih kok harus ada manajemen kinerja sektor publik gitu ya? Jadi ada beberapa apa namanya? Ada beberapa penyebabnya. Ini menyangkut akuntabilitas pemerintah itu, lembaga pemerintah itu harus bertanggung jawab karena menggunakan sumber daya publik. Terus kemudian kepada siapa dia bertanggung jawab? Dengan cara apa? Apakah kemudian mempertanggungjawabkan input atau mempertanggungjawabkan kinerja gitu? Atau apakah mempertanggungjawabkan kerja atau kinerja? Lalu kemudian pertanyaan efisiensi, efektivitas, ya, lalu kemudian legitimasi, ini satu lagi ekonomis, ekonomis, lalu kemudian keadilan, kapasitas negara, inovasi dan pembelajaran. Mari kita lihat satu-satu, masalah akuntabilitas. Pertanyaannya adalah kepada siapa pemerintah bertanggung jawab dan bagaimana cara membuktikannya secara objektif. Jadi dibutuhkan manajemen kinerja. Ya, maka nanti Bapak Ibu belajar tentang prinsipal agen teori, lalu kemudian akuntabilitas vertikal, jadi pertanggungjawaban ke atas, ya kalau saya sebut tadi pertanggungjawaban kepada provinsi atau level bawah dulu ya, pertanggungjawaban dari dinas kepada Bapeda, lalu kemudian kepada bupati, lalu kemudian kepada provinsi, lalu kemudian kepada kabupaten, kepada presiden melalui menteri dalam negeri dan seterusnya, ya vertikal gitu. Lalu kemudian horizontal kepada dewan dan kepada masyarakat. Lalu kemudian ada kasus asimetri informasi. Jadi Bapak Ibu, rakyat itu yang punya dana, lalu lembaga publik itu menggunakan dana itu. Lalu kemudian ada hubungan, ya, ada hubungan prinsipal agen teori, masyarakat itu menyerahkan kewenangan kepada pihak pemerintah, tapi masyarakat itu tidak tahu apa yang dikerjakan. Ya, jadi ada kasus asimetri informasi. Maka butuh yang namanya manajemen kinerja supaya masyarakat itu tidak dibodoh-bodohi gitu Bapak Ibu. Jadi manajemen kinerja itu perlu supaya apa? Supaya untuk menghapus potensi negatif dari asimetri informasi. Contohnya begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya pedagang mobil bekas, maka saya sangat tahu penyakit dari mobil yang saya jual itu. Saya pedagang mobil bekas, maka saya sangat tahu penyakit mobil itu. Sementara orang lain ya, yang jauh dari kita tidak begitu tahu kualitas mobil kita ini, gitu Bapak Ibu ya. Maka kadang-kadang saya bilang mobil ini istimewa gitu ya. Saya cerita, lalu cerita promotif daki-daki gitu ya, sehingga kemudian jenengan yakin gitu ya, jenengan yakin. Nah, supaya pembeli itu tidak dibohongi, maka paling tidak dia harus belajar tips mengetahui atau tips membeli mobil bekas. Dia belajar. Atau kalau dia nggak mau belajar, dia dibantu oleh orang lain, montir. Dia bawa montir gitu, Bapak. Dia bawa tukang bengkel, montir, menemani untuk memastikan bahwa mobilnya ini adalah mobil yang berkualitas. Apa yang dipamerkan, apa yang disebut, apa yang diklaim oleh Rusman sebagai pedagang mobil bekas itu memang benar gitu. Maka kemudian perlu instrumen. Ya, instrumen itu
orang yang membantu. Nah, begitu juga dengan apa namanya dengan akuntabilitas, butuh instrumen namanya manajemen kinerja, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di Indonesia namanya sakit, lalu laporannya disebut laporan kinerja, lalu kemudian kewajiban pelaporan itu diberikan kepada presiden, presiden harus bikin nakip, DPR juga, publik juga ya, lalu kemudian kepadanya ini juga termasuk ya kementerian-kementerian kepada presiden, kepada DPR dan kepada publik gitu. Jadi berjenjang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah efisiensi. Jadi perencanaan itu salah satu apa namanya salah satu alasannya adalah karena keterbatasan sumber daya gitu ya. Jadi kita perlu memastikan apakah pemerintah menggunakan sumber daya publik itu secara optimal atau boros nih. Kalau misalnya kita nggak punya manajemen kinerja, maka kemudian kita nggak tahu apakah pemerintah itu efisien apa enggak. Tapi kalau misalnya pemerintah itu diatur berbasis pada kinerja, tingkat stunting yang tertangani, tingkat pengentasan kemiskinan, macam-macam, maka kemudian kita bisa lihat di Indonesia itu anggarannya berapa, kemiskinannya habis berapa itu, selesai berapa gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga kemudian bisa menghubungkan antara anggaran dengan kinerja gitu. Istilahnya itu pertama dengan instrumen value for money ya. Anggaran publik harus ekonomis, efisien, sekaligus efektif gitu Bapak Ibu ya. Tiga-tiga sekaligus gitu. Lalu kemudian itu juga salah satu yang adopsi dari prinsip-prinsip manajemen swasta disebut sebagai new public management. Jadi Bapak Ibu, kita itu memang belajar di administrasi publik, memang sangat unik, tapi diharapkan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang terbukti baik di sektor swasta. Jadi seperti manajemen kinerja gitu kan. Kalau misalnya saya kerja di swasta, itu biasanya saya diberi KPI ya, Key Performance Indicator. Kalau saya misalnya kerja di warung kopi, ya, warung kopi, maka saya diberi kalau saya di warung kopi di marketing, maka saya diberi KPI jumlah apa namanya tamu atau jumlah pembeli, gitu ya, Bapak Ibu ya. Supaya gaji yang saya terima itu memang berkaitan dengan laba perusahaan, gitu. Semakin tinggi laba perusahaan, wajar kalau saya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, gitu ya. Lalu kemudian ada public choice theory bahwa birokrat tuh bertindak untuk kepentingan pribadi, maka tanpa pengawasan malah justru masalah inefisiensi yang muncul gitu. Oleh karena itu perlu yang disebut sebagai indikator kinerja utama individu gitu. Ikunya kepala dinas, ikunya sekretaris, ikunya kepala bidang, itu perlu dibuat dan kemudian itu selaras dengan ikunya OPD. Misalnya kalau OPD-nya itu dinas pendidikan gitu. Maka rata-rata lama sekolah, lalu kemudian harapan lama sekolah itu dijadikan sebagai ikunya kepala dinas. Supaya rata-rata lama sekolah itu bagus, maka aksesnya harus tinggi, maka dibebankan kepada kabid sarana prasarana gitu Bapak. Jadi indikator kinerja itu dibagikan kepada personil gitu ya. Supaya tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan IKU dari lembaga. Itu Bapak Ibu. Ini artinya apa? Artinya bahwa jadi pegawai negeri itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk berusaha memuaskan kebutuhan masyarakat gitu. Maka sekarang slogannya Anda puas, kami lemas gitu harusnya ya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian ada 3E, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu kemudian ini juga dimensi efektivitas ya, apakah program itu benar-benar mengubah kondisi sosial. Misalnya pembangunan gedung, sekolah SD, apakah memang betul-betul ada siswa yang kemudian masuk gitu ya.
Jangan sampai mamanya kita bangun gedung, lalu kemudian ternyata itu salah lokasi ya. Salah lokasi. Bisa aja gedung itu memang murah ya, dibangunnya murah gitu ya, ekonomis, harga-harganya itu nggak ada markupnya, lalu kemudian dibangun dengan waktu yang tepat, efisien, tapi ternyata tidak ada yang menggunakan gitu. Masalah efektivitasnya juga perlu ya. Nah, lalu kemudian masalah legitimasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika mamanya Rusman sebagai suami dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka legitimasi saya itu makin kuat. Saya menjadi suami yang dirindukan oleh keluarga gitu ya. Jadi ibu, anak-anak itu percaya kepada saya. Tapi kalau misalnya saya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, malah justru adanya saya itu jadi ancaman bagi keluarga, maka keluarga akan berusaha menjauhi saya, ya, berusaha menjauhi saya. Eh, Kalau saya bilang saya kan suami, enggak gitu, tidak apa namanya, tidak diakui gitu Bapak Ibu ya. Jadi kinerja, prestasi itu dasar legitimasi ya. Bapak Ibu ya, ketika mamanya saya bagus banget, maka legitimasinya tinggi. Ketika pemerintah bagus banget, legitimasinya juga tinggi. Jadi bisa juga berbasis output legitimasi, tapi jangan apa namanya berbasis input legitimasi ya, tapi kita harapkan berbasis ini ya, berbasis output gitu ya. Jadi saya itu dipercaya karena terbukti menghasilkan hasil nyata gitu ya. Saya jadi bupati itu dipilih lagi ya, dipilih lagi berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja saya. Bukan hanya berdasarkan jumlah suara yang saya dapatkan gitu. Saya bisa saja ya jumlah suaranya dapat sekian persen, tapi melalui proses yang akal-akalan itu bermasalah gitu. Ya. Lalu kemudian bersumber dari proses governance yang transparan dan akuntabel gitu. Saya itu dilegitimasi, dipercaya, dihormati karena proses cara kerjanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu ini masuk ke social contract teori, warga itu udah bayar pajak, imbalan sahnya adalah kinerja pelayanan pemerintah yang nyata, gitu loh Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada apa namanya, tidak ada penghindaran pajak gitu. Tapi kalau misalnya pajak yang kita bayar, ya tahu Bapak Ibu ya, entah digunakan untuk apa, bahkan dikorupsi, bahkan untuk apa namanya, untuk kesenangan poya-poya para pemimpin, nah itu bermasalah sehingga kemudian krisis kepercayaan publik seperti tahun 1998, puncak kegagalan legitimasi itu contohnya. Maka perlu reformasi birokrasi. Lalu kemudian juga dari aspek keadilan ya Bapak Ibu ya, aspek keadilan gitu ya. Bahwa pemerintah itu ada, itu perlu untuk mendorong apa namanya keadilan, ada redistribusi gitu ya. Sama seperti misalnya perencanaan itu salah satunya adalah perencanaan itu kenapa kok perlu? Karena perlu untuk memperbaiki keadilan gitu. Orang yang apa namanya, orang yang tidak apa namanya, tidak bisa apa-apa karena sistem itu maka harus dibantu gitu ya. Maka Hai Pak kemudian dosen. G, halo, lanjut dulu G. Lalu kemudian ada distribut, nanti kita belajar konsep-konsep distributive justice, ya, pro-poor performance, lalu gender responsive budgeting, lalu kemudian data yang disagregatin, ya, jadi data pilah gitu ya, dipilah berdasarkan jenis kelamin, dipilah berdasarkan kecamatan, macam-macam, ya, supaya kita bisa melihat ketimpangan-ketimpangan, baik ketimpangan antar orang, ketimpangan antar gender, ketimpangan antar wilayah. Oke. Lalu kemudian juga dimensi kapasitas negara ya. Jadi manajemen kinerja ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas negara ya. Nanti cerita tentang state capacity, bureaucratic quality, kualitas birokrasi, kalau dia itu berbasis kinerja ya. Lalu kemudian teori kelembagaan, perilaku apa namanya, kita itu ditentukan oleh lembaga gitu ya. Lalu kemudian sistem merit ya, bagaimana sistem merit itu mendukung mendukung apa namanya, kinerja ya.
Jadi maksudnya gini, kalau kita misalnya pakai manajemen kinerja, maka jangan pakai PGPS lagi gitu ya. Pinter goblok pendapatan sama, jangan ya, maka perlu penghargaan gitu ya Bapak Ibu ya. Reward and punishment. Sistem meritnya betul-betul harus betul-betul dilaksanakan, bahwa saya itu naik pangkat betul-betul karena kinerja saya, bukan karena kedekatan politik ya. Nah, lalu kemudian ini syarat cukupnya ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut sedikit lagi ya, syarat cukupnya. Perlu komitmen nyata pemimpin. Jadi kalau misalnya kita mau membangun sistem akuntabilitas kinerja, maka perlu komitmen nyata dari pimpinan. Pimpinan ini menjadikan laporan itu bukan jadi beban, ya, bukan jadi beban, ya, tapi jadi kebutuhan, Bapak Ibu ya, bahwa kita itu butuh kinerja gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang kedua, budaya kerja, semuanya berpikir tentang bagaimana menghemat ya, bagaimana menghemat anggaran bukan menghabiskan anggaran ya. Lalu kemudian yang berikutnya perlu ada konsekuensi yang tegas. Bagi yang berkinerja itu dikasih reward, bagi yang tidak itu dikasih sanksi. Lalu kemudian pola penganggaran yang berbasis outcome, berbasis kinerja, money follow function dan outcome. Ya. Lalu kemudian yang penting lagi adalah pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat tuh perlu ya, perlu untuk dilibatkan. Jadi semacam memberi pressure gitu ya. Nah kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, saya itu kadang-kadang bisa jadi lebih baik ketika tempat duduk saya itu berhadapan langsung dengan pimpinan. Artinya apa? Artinya ada yang mengawasi saya. Saya itu bisa berkurang mainan HP-nya pada saat kerja. Saya bisa menyelesaikan berapa berkas dalam satu hari ketika saya duduk di hadapan apa? Di hadapan kepala saya. Gitu ya. Jadi ada pressure. Gitu. Tapi kadang-kadang yang seperti itu kan membuat motivasi kerja membuat motivasi kerja jadi buruk, kita cenderung melawan gitu ya, cenderung melawan. Maka sebenarnya kalau boleh saya ini berubah bukan karena diawasi gitu ya, tapi karena saya memang memilih untuk berubah. Saya berhenti merokok itu bukan karena dimarahin gitu ya, bukan karena ada orang lain yang akan menembak saya kalau saya tidak berhenti merokok, tapi karena memang kebutuhan saya. Gitu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita di rumah nih, kalau kita di rumah itu, kalau kita menyuruh anak, kita orang luar menyuruh anak cenderung ditolak. Apalagi kalau misalnya cara menyuruhnya jelek gitu ya. Tapi kalau dia menyuruh dirinya, ayah itu tidak menyuruh, inisiatifnya dari si anak, maka itu biasanya awet ya, itu awet. Nah, itu sebuah sebuah hal yang bagus gitu ya. Jadi kalau boleh memang jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa gitu, tapi merupakan kebiasaan gitu ya. Oleh karena itu dalam tentara itu kan memang sering kita dengar ya, dalam tentara itu mula-mula dipaksa, lalu ada yang merasa terpaksa, tapi lama-lama terbiasa dan kemudian jadi budaya. Jadi Bapak Ibu, proses pemaksaan yang sistematis ya, kadang-kadang kita butuhkan juga, mula-mula dipaksa dulu. Lalu dia merasa terpaksa dan akhirnya berhasil keluar dari suasana terpaksa menjadi terbiasa dan kemudian menjadi budayanya, budaya berkinerja gitu ya. Bapak Ibu, nggih. Nah, lalu kemudian ada beberapa resiko ya, ada beberapa resiko dari manajemen kinerja. Yang pertama adalah manipulasi ya. Jadi supaya targetnya tercapai, maka turunin targetnya. Pasang target yang rendah. Atau bikin laporan yang bikin asal Bapak senang gitu loh Bapak Ibu. Jadi manipulasi data gitu. Oleh karena itu butuh validasi silang ya. Contoh misalnya kalau misalnya dinas pendidikan itu disuruh menetapkan target IQ-nya, maka dia cenderung menetapkan target IQ yang rendah supaya bisa dicapai gitu ya. Apalagi ada ancaman pemotongan anggaran gitu ya. Nah, itu dia berusaha untuk menetapkan target yang rendah gitu. Maka salah satu caranya adalah ketika menetapkan target ngajak pihak ketiga.
bisa BPS, bisa Bapeda, bisa bagian pemerintahan. Sehingga kemudian apa potensi itu tidak muncul gitu ya Bapak Ibu nggih. Nah, untuk ini apa namanya laporan yang dibuat asal Bapak senang. Jadi laporan itu bagus, jilitannya bagus, kelihatannya keren gitu ya, tapi ternyata isinya jelek ya Bapak Ibu ya. Maka pihak Menpan itu sudah menggunakan evaluasi penilaian lakip berbasis AI ya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul impersonal, jadi bukan orang yang nggak capek, itu betul-betul mesin ya. Jadi mesin berusaha mesin digunakan untuk menilai laporan sehingga kemudian impersonal, tanpa ada subjektivitas, tanpa ada enak tidak enak, kasih nilai. Nah, kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya menurunkan potensi manipulasi ya. Lalu kemudian yang kedua, ada kemungkinan ego sektoral gitu ya. Karena saya di dinas pendidikan, saya diberi IKU, dinas pendidikan diberi IKU, lalu saya diberi IKU, maka kemudian saya fokus pada pekerjaan saya. Kadang-kadang diajak ngurusin yang lain, enggak, ntar dulu, ini dulu. Nah, gitu. Jadi ada yang namanya silo mentality ya, kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu ya. Pegawai hanya peduli pada target unitnya sendiri dan enggan bekerja sama gitu. Salah satu solusinya adalah bikin yang namanya indikator kinerja bersama. Jadi eh, ada koordinatornya dan kemudian koordinator itu ada IKU-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya ada kebersamaan gitu. Artinya tidak sendiri-sendiri tapi bareng ya gitu Bapak Ibu. Supaya sinergis gitu. Nah, lalu kemudian resiko yang berikutnya adalah hanya mengerjakan yang dinilai gitu ya. Hanya mengerjakan yang dinilai. Contoh misalnya kalau dosen tuh yang dinilai itu misalnya hanya riset gitu ya. Bikin video pembelajaran tuh nggak dinilai, maka saya cenderung membuat artikel gitu ya. Nah, artikel sama video itu berbeda ya. Kalau artikel itu harus dibaca gitu ya, Bapak Ibu, orang malas baca, butuh upaya, sedangkan kalau video itu mungkin bisa didengarkan sambil tiduran gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penyerapan pembelajaran gitu ya, satu hal dari sisi penyerapan pembelajaran, maka artikel itu kurang ya, walaupun memang ada satu dua artikel yang memang menarik banget untuk dibaca, tapi kalau misalnya itu artikel yang menarik itu diubah menjadi video, apalagi kalau manusia itu belajar dari pendengaran, ya, belajar dari melihat, maka daya serapnya akan lebih tinggi dan video itu bisa diputar berulang-ulang ya, Bapak Ibu ya. Video itu bisa diputar berulang-ulang gitu, sehingga kemudian aspek belajarnya akan lebih tinggi. Nah, maka di sini ya Bapak Ibu ya, pegawai menjadi mekanis dan egois, mereka hanya mau melakukan tugas yang ada angka kreditnya. Sementara kerja tim itu ntar dulu gitu ya. Maka kemudian perlu dibuat penilaian yang seimbang ya. Jadi pencapaian target individu itu oke, tapi juga aspek teamwork dan aspek etika juga dinilai, gitu, Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya tidak hanya fokus mengerjakan yang menjadi ininya, yang menjadi apa namanya Bapak Ibu, menjadi ikunya, nah, gitu ya. Lalu kemudian berikutnya nih resiko birokrasi yang kosmetik gimmick. Ya. Jadi tiap-tiap OPD itu bikin aplikasi gitu ya, bikin aplikasi aplikasi itu menjadi semacam apa namanya semacam tanda bahwa kita itu berkinerja gitu ya. Kalau ada aplikasi berarti keren, ada inovasi gitu. Itu sebenarnya gimmick juga ya karena kadang-kadang ada juga aplikasi yang ternyata tidak berguna ya. Jadi cuma dibuat lalu ada ternyata tidak berguna, tidak memperbaiki kecepatan atau ya tidak memperbaiki pelayanan nah ya atau tidak memperbaiki internal proses ya. Malah tetap harus ngentri berkali-kali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi itu bukan solusi malah jadi beban gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga jadi masalah ya. Lalu yang kelima itu yang namanya kelelahan administratif gitu ya. Jadi
Supaya manajemen kinerja bisa jalan, maka harus ada sistem informasi data kinerja, harus rajin di entry, Bapak Ibu ya. Harus rajin di entry sehingga kemudian teman-teman di kantor itu bisa aja selama beberapa hari itu sibuk sibuk ngentri SKP-nya ya, sasaran kinerja pegawainya, sibuk menilai, sibuk apa namanya ngentri data, sehingga kemudian kecapean sendiri, kecapean administratif itu, sedangkan pelayanan itu jadi terbengkalai gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagi teman-teman yang seperti dokter, lalu kemudian perawat, lalu kemudian pelayanan yang langsung apa namanya itu kadang-kadang harus ngentri gitu ya. Kecuali memang kayak mamanya ini ya pelayanan pelayanan yang udah bisa berbasis online ya, seperti misalnya bayar pajak motor, mobil gitu ya, itu nggak masalah karena udah diselesaikan oleh mesin gitu ya. Kalau udah diselesaikan oleh mesin berarti cukup waktu untuk mengentri akumulasi berapa yang sudah diselesaikan apa, atau apalagi kalau misalnya itu sudah tersambung ya, udah tersambung kepada personilnya sehingga kemudian tidak ada entry ulang laporan-laporan kinerja gitu ya Bapak Ibu nggih. Lalu kemudian yang berikut ini masalah sakit nggih. Ini masalah sakit ada 14. Ya, yang pertama tidak ada SOP, kedisiplinan penyelenggaraan SOP juga masalah. Belum ada SOP tentang renstra. Jadi ada 14 masalah yang kemudian menjadi pemberat ya, menjadi pemberat dari sistem akuntabilitas kinerja. Nah, lalu kemudian kemarin saya di WA oleh Pak Reno, beliau menyampaikan apa namanya topiknya itu hambatan-hambatan gitu ya, hambatan-hambatan. Jadi ini masalah umum, masuk hambatan ya. Dan kemudian yang kedua tentang resiko-resiko ini ya, resiko-resiko ini ya, Bapak Ibu ya, itu termasuk masalah lanjutan ya, yang mungkin muncul akibat dari penerapan manajemen kinerja. Dan kemudian yang ini juga ya, syarat cukup bagi manajemen kinerja. Jadi hambatannya adalah bahwa kepala dinas tahu bahwa manajemen kinerja itu harus dilakukan, tapi merasa itu beban, bukan kebutuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya kerja belum ya, masih sibuk ngabisin anggaran. Ya. Yang ketiga, ternyata tidak ada reward and punishment, itu juga hambatan Bapak Ibu ya. Jadi PGPS pinter goblok pendapatannya sama gitu. Lalu kemudian anggaran yang ternyata tidak mengikuti fungsi, tidak mengikuti kinerja, pada parpol gitu. Lalu kemudian kurangnya pengawasan masyarakat ini juga apa? Kuping prak rumah adan kira atau Pak? Sudah aja ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu dulu Bapak Ibu yang bisa kita apa namanya bisa kita pelajari hari ini. Oke, ini ternyata sudah maghrib ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dulu ya Bapak Ibu Yun Sewu. Kita tutup G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur Terima nuwun. kasih, Pak. Sami-sami Bapak. Saya matikan G, Bapak Ibu G. Nggih. Oke.